Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Alfani Wulan Prastyorini. Saya dari Prodi Magister Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Dalam memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah Sistem Analisis dan Desain, saya membuat sebuah video tentang paper review dengan judul Prediksi Kegunaan dan Pemeringkatan Model SDLC menggunakan Fuzzy Hierarchical Usability Model. Jadi untuk papernya adalah sebagai berikut. Ini merupakan paper review yang akan saya gunakan. Jadi di sini merupakan karya Deepak Gupta, Anilka Alwat, dan Kalpna Sagar. Paper ini dipublish pada tanggal 18 April tahun 2017. Jadi di sini terdapat abstrak. Evaluasi kualitas perangkat lunak merupakan aspek penting untuk mengontrol dan mengelola perangkat lunak. Dengan evaluasi tersebut, perbaikan proses perangkat lunak dapat dilakukan. Kualitas perangkat lunak akan sangat tergantung pada kegunaan perangkat lunak. Banyak peneliti telah mengusulkan jumlah model kegunaan. Setiap model mempertimbangkan satu set faktor kegunaan, tetapi tidak mencakup semua aspek kegunaan. Implementasi praktis dari model ini masih hilang, karena kurangnya definisi kegunaan yang tepat. Selain itu, sangat sulit untuk mengintegrasikan model ini ke dalam praktik rekayasa perangkat lunak saat ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, paper ini atau makalah ini bertujuan untuk mendefinisikan istilah usability menggunakan model usability hierarkis yang diusulkan dengan taksonomi rinci. Taksonomi mempertimbangkan kriteria evaluasi umum untuk mengidentifikasi komponen kualitas yang menyatukan faktor, atribut, dan karakteristik yang ditentukan dalam berbagai model HSI dan perangkat lunak. Untuk pertama kalinya, model kegunaan juga diimplementasikan untuk memprediksi nilai kegunaan yang lebih akurat. Sistem yang diusulkan dinamakan Fuzzy Hierarchy Usability Model yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam praktik rekayasa perangkat lunak saat ini. Untuk memvalidasi pekerjaan, kumpulan data dari 6 model siklus hidup pengembangan perangkat lunak dibuat dan digunakan. Model ini diberi peringkat sesuai dengan nilai kegunaan dan prediksi. Nah, di sini terdapat keywords atau kata kunci, antara lain ada model kegunaan hierarkis, faktor atribut, kriteria evaluasi, simulasi fuzzy, model siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC, Software Development Life Cycle. Nah, masuk ke dalam pendahuluan atau introduction. Jadi selama beberapa dekade ini, praktik rekayasa perangkat lunak telah berubah untuk menghasilkan produk perangkat lunak berkualitas baik, dengan kualitas yang baik. Jadi menurut Organisasi Standar Internasional atau ISO, terdapat faktor kualitas yang berbeda seperti efisiensi, efektivitas, keandalan, kegunaan, dan lain-lain. Faktor kualitas umum adalah fungsionalitas, keadaan, kegunaan, efisiensi, pemeliharaan, dan portabilitas. Nah, di sini, di antara faktor kualitas ini, kegunaan merupakan faktor kualitas perangkat lunak yang paling perlu dipertimbangkan selama pengembangan perangkat lunak. Istilah kegunaan berasal dari ramah pengguna. Banyak pakar rekayasa perangkat lunak mendefinisikan kegunaan dalam istilah mereka sendiri. Dalam istilah paling sederhana, kegunaan perangkat lunak adalah kemudahan penggunaan, ingatan, dan kemampuan belajar dari objek buatan manusia. Objek dapat berupa situs web,
aplikasi perangkat lunak, alat, buku, mesin, proses, atau apapun yang berinteraksi dengan manusia. Sebuah studi kegunaan harus dilakukan sebagai pekerjaan utama oleh analis kegunaan atau sebagai pekerjaan sekunder oleh desainer. Nah, pada dasarnya, usability memudahkan interaksi manusia dengan komputer sehingga pengguna menjadi berkomunikasi lebih baik dengan sistem piranti lunak. Jadi kegunaan itu juga dapat didefinisikan sebagai sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh sekelompok pengguna tertentu untuk mencapai tujuan kegunaan yang ditentukan seperti efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Nah, di sini terdapat berbagai standar yang merincikan kualitas perangkat lunak dan mendefinisikannya sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada ISO 9126. Nah, ini adalah mendefinisikan kegunaan dalam hal upaya yang dibutuhkan untuk digunakan. Ada juga ini, poin kedua adalah ISO 9126 sekali lagi mendefinisikan ulang definisi kegunaan sebagai kemampuan perangkat lunak untuk dipahami oleh pengguna dalam kondisi tertentu. Terdapat juga ISO 924111 ini mendefinisikan kegunaan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan konteks penggunaan tertentu. Poin keempat, terdapat IEEE STD 610 ini mendefinisikan kegunaan dalam istilah kemampuan belajar, efisiensi, input, dan output sistem. Baiklah, masuk ke literatur review atau tinjauan pustaka. Jadi di sini model kegunaan yang berbeda telah diusulkan untuk mengukur dan menilai kegunaan perangkat lunak. Pada bagian ini, beberapa dari model ini dijelaskan menyoroti atribut di mana kegunaan bergantung. Beberapa praktisi penelitian telah mengusulkan model kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, atribut kegunaan didefinisikan oleh Nielsen tahun 1993. Jadi mengacu pada kemampuan belajar, efisiensi, ingatan, kesalahan, dan kepuasan. Sementara itu, Holzinger tahun 2005 menganggap atribut ini menjadi atribut yang diterima secara luas. Poin kedua, ada Prisi dan rekannya telah mengembangkan klasifikasi awal yang mempertimbangkan keamanan, efektivitas, efisiensi, dan kesenangan. Jadi ini Prisi et al. 1993. Selanjutnya mereka telah mengusulkan klasifikasi baru yang terdiri dari kemampuan belajar, throughput, fleksibilitas, dan sikap. Ini merupakan Prisi et al. Tahun 94. Nah, poin ketiga terdapat Huisenberry. Jadi secara berkala, mulai 2001, 2003, dan 2004, telah mendaftar atribut produk yang dapat digunakan sebagai efektivitas, efisiensi, keterlibatan, toleransi kesalahan, dan kemudahan belajar. Yang keempat, ini terdapat Ebron et al. Tahun 2003 telah memperluas definisi ISO 924111 dengan menambahkan dua atribut lanjut, yaitu kemampuan belajar yang sudah diadopsi oleh IEEE tahun 1990 dan keamanan. Yang kelima ada klasifikasi menurut Safah et al. Tahun 2006. Juga merupakan bagian dari ISO 924111. Jadi Safah dan kawan-kawan tahun 2006 ini telah memberikan klasifikasi kegunaan yang lebih elaboratif karena mendefinisikan 10 faktor kegunaan yang berisi efisiensi, efektivitas, produktivitas, kepuasan, kemampuan belajar, keamanan, kepercayaan, aksesibilitas, universalitas, dan kegunaan. Dengan 26 kriteria kegunaan yang dapat diukur.
Masing-masing kriteria ini dikaitkan dengan yang lain, misalnya privasi dengan kepercayaan, universalitas, dan kegunaan. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga. Ini terdapat the prospect hierarchy usability model atau hierarki yang diusulkan oleh model kegunaan. Jadi, pendekatan yang tidak konsisten di antara model kegunaan menciptakan tantangan utama untuk evaluasi kegunaan aplikasi. Peneliti tidak dapat mencapai konsensus untuk definisi kegunaan yang tidak memiliki informasi yang buruk untuk memutuskan satu set faktor kegunaan. Karenanya, model kegunaan harus generik sehingga pengembang dapat mengukur kegunaan tanpa kebingungan. Ini terdapat model kegunaan hierarkis yang diusulkan. Jadi, model yang diusulkan mendefinisikan kegunaan menggunakan 7 faktor. Antara lain di bawah ini terdapat 7 faktor ini. Yang pertama ada efisiensi atau ukuran produk perangkat lunak itu memungkinkan pengguna untuk menghasilkan hasil yang diinginkan sehubungan dengan investasi sumber daya. Yang kedua ada efektivitas. Adalah ukuran produk perangkat lunak dengan mana pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan hasil yang diinginkan dengan kelengkapan dan kepastian. Selanjutnya yang ketiga ada kepuasan. Itu adalah ukuran tanggapan perasaan penggunaan saat pengguna perangkat lunak itu kebebasan dari ketidaknyamanan yang disukai. Yang keempat ada daya ingat, kelima ada keamanan, yang keenam ada universalitas, dan yang ketujuh ada productivity atau produktivitas. Nah, masuk ke dalam taksonomi model kegunaan hierarki yang diusulkan. Jadi, model yang diusulkan itu kan ada 7 faktor. Masing-masing mewakili segi kegunaan tertentu. Faktor-faktor ini diuraikan menjadi total 23 atribut, di mana masing-masing atribut ditentukan menggunakan salah satu dari 42 karakteristik. Faktor dan atributnya terkait satu sama lain, secara hierarkis ditunjukkan pada gambar 1. Jadi gambar 1 adalah ini. Oke. Masuk ke bab 4, ini ada implementasi yang diusulkan model kegunaan hierarkis. Jadi dalam paper ini, serangkaian langkah telah digunakan untuk mengimplementasi model usabilitas hierarkis yang diusulkan. Sebuah usaha telah dilakukan untuk menentukan peringkat model siklus kehidupan pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Pemeringkatan model ini dapat dilakukan melalui fuzzy logic controller. Nah, oleh karena itu, model SDLC ini sedang dievaluasi menggunakan model yang diusulkan. 7 faktor dan 23 atribut model yang diusulkan telah digunakan untuk menganalisis model SDLC. Setiap langkah dibahas dengan secara rinci di bagian trailing. Nah, untuk mengevaluasi, terdapat kriteria evaluasi. Di sini adalah nilai-nilai. Tabel 2 dihitung berdasarkan tinjauan literatur dari semua 6 model SDLC. Model SDLC yang menyertakan atribut di dalamnya memberikan nilai 1, dan jika model mengecualikan atribut darinya, maka model tersebut memberikan nilai 0. Misalnya model build and fix. Hanya menyertakan operabilitas, kemampuan didekati, kemampuan belajar, dan comprehensibility. Jadi 4 atribut ini diberi nilai 1, sedangkan atribut lainnya diberi nilai 0. Itu, jadi ini terdapat. Nah, gambar 1 ini merupakan taksonomi terperinci dari model yang diusulkan secara hierarkis. Nah, jadi usability itu meliputi efisiensi, efektivitas, dan seterusnya hingga productivity. Nah, untuk gambar 2 ini merupakan langkah-langkah untuk menerapkan model yang diusulkan. Nah,
Namun, definisi probabilitas yang formal dan tepat sulit dipahami. Probabilitas suatu peristiwa mengatakan bahwa bagaimana kemungkinan besar peristiwa itu akan terjadi. Faktor nilai dapat dihitung mencari probabilitas menggunakan persamaan 1 dan 2. Jadi ini adalah persamaan 1. Jadi P faktor, mencari P faktor ini caranya dengan jumlah atribut yang layak dalam satu faktor yang nilainya 1, ini dibagi dengan jumlah total atribut dalam satu faktor. Nah, untuk persamaan 2, jadi faktor value atau nilai faktor, itu P faktor dikali dengan maksimal nilai skala pemetaan. Di mana P faktor? Di mana P faktor adalah probabilitas faktor model SDLC. Faktor nilai adalah nilai yang dihasilkan untuk setiap faktor model SDLC, dan maksimal nilai adalah nilai skala maksimum, yaitu 9 dalam skala 0 sampai 9. Oke, jadi masuk ke fuzzy logic atau logika fuzzy. Nah, di sini konsep fuzzy logic memproses data dengan mengizinkan keanggotaan himpunan sebagian oleh lot VZD. Teori fuzzy dapat Oke, jadi ini masuk ke hasil dan diskusi, result and discussion. Jadi, dataset yang dihasilkan pada tabel 3 adalah ini. Ini adalah tabel 3. Jadi dataset yang dihasilkan pada tabel 3 diterapkan ke model kegunaan hierarki fuzzy yang ditunjukkan pada gambar 4 untuk menghitung kegunaan 6 model SDLC. Berdasarkan perhitungan kegunaan, kami telah memberi peringkat semuanya sedemikian rupa sehingga model dengan kegunaan maksimum diberi peringkat pertama dan model dengan kegunaan terendah diberi peringkat terakhir. Kegunaan dan ranking dari setiap model SDLC dengan menggunakan fuzzy hierarchy usability model disajikan pada tabel 6. Seperti terlihat pada tabel 6. Jadi tabel 6 adalah di bawah ini. Ini adalah tabel 6. Oleh karena itu, ketujuh faktor dari model yang diusulkan disusun sedemikian rupa. Oke. Baiklah, kita masuk ke yang terakhir. Ini terdapat kesimpulan. Jadi kan kesimpulan dalam makalah ini, model kegunaan perangkat lunak diusulkan berdasarkan pendekatan hierarkis. Model yang diusulkan mendefinisikan istilah kegunaan menggunakan 7 faktor dan 23 atributnya secara hierarkis. Model kegunaan hierarkis ini dikonsolidasikan dan disajikan dengan taksonomi rinci untuk menentukan dan mengidentifikasi komponen kualitas. Tujuan utama dari pengembangan model kegunaan berbasis hierarki fuzzy adalah untuk memprediksi nilai kegunaan suatu aplikasi dan untuk menjaga agar penelitian ini bekerja secara sederhana mungkin. Untuk mencapai tujuan yang signifikan tersebut, model yang diusulkan diimplementasikan dengan menggunakan controller logika fuzzy. Setelah diimplementasikan, model stimulasi menggunakan MATLAB, kemampuan sebuah aplikasi atau produk perangkat lunak yang dapat ditentukan sebelumnya. Oke. Nah, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa hierarki model kegunaan berbasis fungsikal sangat efektif dan prediksi kemampuan yang lebih
diusulkan dibandingkan dengan model kegunaan yang ada untuk Yustian, baik sesuai dengan dataset SDLC atau untuk aplikasi atau produk perangkat lunak. Itu jadi, nah di sini terdapat beberapa referensi dalam penulisan paper ini, terdapat 34 referensi atau rujukan yang digunakan untuk menulis. Seperti itu. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.